dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kalau itu saya bisa jelaskan kenapa burung merpati turun atas Yesus. Teman-teman sudah tahu kenapa pembaptisan Yesus dengan cara seperti itu. Teman-teman sudah tahu kenapa pembaptisan Yesus burung merpati turun atas Yesus? Sudah bisa mengerti atau belum bisa mengerti? Belum, Pater. Banyak yang sudah tahu kenapa Yesus dibaptis dengan cara seperti itu? Halo? Halo? Belum tahu. Iya, Romo. Ya, Pater, belum, Pater. Belum selengkap. Belum pernah dijelaskan. Tahu tapi tidak paham benar. Ya kan, oke. Saya jelaskan segini penting sekali. Oke. Sekarang kita buat pembanding ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus dari sudut pandang Matius. Kita bantu Matius 3. Bantu Matius 3 ayat ke-10. Mulai dari situ kita akan lihat, kalau mau dari 11 itu tidak apa. Kita lihat bagaimana nanti ketika Yesus datang untuk dibaptis, Yohanes Pembaptis tolak. Nanti ayat 14, 15, 16. Tapi kita lihat pelan-pelan ayat 10 ke depan. Dari 11 ya, Pater? Ya, tidak apa. Mau Aku membaptis kamu. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tahan dulu di situ. Tahan dulu di situ. Jadi Yohanes bilang dia baptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Ingat itu, sebagai tanda pertobatan. Tetapi yang akan datang, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ada perbedaan di situ. Ada perbedaan di situ. Ada dua perbedaan. Pembaptisan Yohanes dengan air sebagai lambang pertobatan. Ketika pembaptisan Yohanes sebagai lambang pertobatan, orang harus buat apa dahulu? Turun ke ayat 5. Mereka harus buat apa dulu? Baru dibaptis. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Dan lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Karena itu pembaptisan Yohanes adalah untuk pertobatan. Kita ambil satu sampel, Ratu, engkau lari ke Kisah 19. Mulai dari ayat 1 di situ sampai dengan 5. Mas, kita lihat di situ. Nanti ketika Paulus berhadapan dengan orang-orang yang belum dibaptis dalam nama Yesus, sebab mereka hanya dibaptis oleh pembaptisan Yohanes Pembaptis. Di situ nanti Santo Paulus memberikan peneguhan kembali bahwa pembaptisan Yohanes itu untuk apa? Oke. Ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus.
Oke, sekarang kita kembali ide saya ke ayat 11-nya tadi. Ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tahan dulu di situ. Tetapi Yohanes bilang sendiri bahwa pembaptisannya itu sebagai tanda pertobatan. Contoh Paulus kembali menekankan, mengkonfirmasi itu di dalam Kisah 19 bahwa pembaptisan Yohanes untuk pertobatan. Karena itu kalau untuk pertobatan apa yang terjadi di Matius? Mereka harus mengaku dulu. Tetapi di sini Yohanes membuat sendiri perbedaan antara pembaptisan dia untuk pertobatan dengan air, tetapi pembaptisan Yesus dengan roh dan api. Roh artinya di sini pembaptisan Yesus punya berbeda. Bukan pertobatan, melainkan menjadikan engkau anak Allah. Bait suci, roh kudus, dan lain sebagainya. Oke. Sekarang ayat 12-nya. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Sekarang ayat 15 ketika Yesus juga mau dibaptis. Atau 14. Tetapi Yohanes mencegah dia. Oke, berarti ayat sebelumnya Yesus juga pergi ke sana. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ada persoalan di sini. Kalau Yesus menerima pembaptisan Yohanes tanpa percakapan dahulu di sini yang akan terjadi, maka Yesus berdosa. Karena pembaptisan Yohanes untuk pertobatan. Maka sebelum dibaptis, orang Yahudi harus mengaku dosa. Sekarang persoalan terjadi di sini. Apa kata Yohanes? Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Akulah yang berdosa ini perlu dibaptis oleh engkau, Yesus. Karena Yohanes sudah mengenal Yesus ketika Yohanes masih di dalam rahim ibunya. Ketika mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Oke, Yohanes merasa diri, engkau Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu mamanya bilang, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Oke, karena itu Yohanes bilang, sayalah yang harus menerima pembaptisan dari engkau. Lanjut, apa kata Yesus? Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan artinya, pembaptisan Yesus bukan untuk pertobatan, melainkan menggenapi kehendak Allah. Lanjut, dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, ini penting sekali ya teman-teman, lihat. Ini penting sekali. Ini penting sekali. Kenapa? Karena Matius menjelaskan sesudah dibaptis. Lukas menjelaskan ketika Yesus berdoa. Kita lihat sandingnya hebat sekali di sini. Oke, sekarang kita lihat di sini Roh Kudus turun atas Yesus bukan pada saat dia dibaptis, dan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Tahan dulu di situ. Inilah yang menjadi perbedaan. Ketika kita dibaptis, kita menerima Roh Kudus. Di sini Yesus punya berbeda. Di mana? Ketika sesudah dibaptis dan ketika dia sudah keluar dari air. Dari air. Protestantisme pendeta baca baik-baik. Sangat berbeda ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun. Bisa mengerti?
Ratu, kita sandingkan sedikit bagaimana Lukas menjelaskan. Sangat berbeda. Lukas 3 ayat 22 akan menjelaskan bahwa ketika Yesus berdoa. Lukas Ide saya, engkau hanya bertahan di Matius, engkau jangan lari ke tempat lain. Biarlah, mungkin saya bilang ratu. Lukas 3 ayat 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Tahan dulu, engkau kembali ke ayat 21. Yesus berdoa. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ini hebat. Ketika dia dibaptis dan ketika dia berdoa, terbukalah langit. Matius menjelaskan dengan konsep yang hebat di situ. Karena Matius adalah Injil kepada orang Yahudi. Dan orang Yahudi harus mengerti ritus pentabisan seorang imam. Maka apa yang terjadi dalam ritus pentabisan? Ketika sesudah Yesus dibaptis dan keluar dari air, langit terbuka. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Tahan dulu di situ. Ketika Yesus dibaptis itu umurnya berapa? Ratu, ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Tahan dulu situ. Umur berapa di situ? 30 tahun. Artinya ketika Yesus dibaptis dia umur berapa? Yang barusan ini. Ya 30, Pater. Ya maka kalian tidak jawab, saya bingung. Ketika Yesus dibaptis dia umur berapa? 30. 30. Nah, satu pertanyaan teman-teman, karena saya mau tidur. Oke. Karena dia omong merpati, saya ingat kembali. 30. Sekarang kita sandingkan kembali kepada apa kata Yesus. Baptislah aku supaya memenuhi kehendak Allah. Wow. Artinya pembaptisan bukan Yohanes Pembaptis punya, yaitu pertobatan. Kalau pembaptisan pertobatan, Yesus harus mengaku dosa dan dia berdosa. Karena itu pembaptisan Yesus terhadap Yohanes Pembaptis bukan menjadi model pembaptisan yang seperti dicaplok oleh karismatik Pentekostas. Maka sekarang misteri ini harus dipecahkan. Kalau begitu umurnya 30 tahun dan semuanya itu diurapi dengan Roh Kudus, itu artinya apa? Oh, ternyata kita mulai di sini. Umur seorang imam ketika dia dibaptis harus umur berapa? Bilangan 4 ayat 2 dan 3. Hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, semua orang yang kena wajib tugas, supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Ayat 30. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Sama. Imam Yahudi harus ditabiskan ketika mereka berumur 30 tahun. Yesus memulai karyanya dengan dibaptis ketika berumur 30 tahun. Artinya di situ makna pembaptisan Yesus adalah yang memulai karyanya sebagai Imam.
imam. Karena itu pembaptisan Yesus adalah momen pentabisannya sebagai imam agung. Itu pertama, standar pertama, kriteria pertama umur 30 tahun. Standar kedua, penting sekali, kriteria sebagai kriteria pertama, harus menjadi anak yang terpilih. Imamat 8 ayat 2. Anak yang terpilih dari Harun punya anak, tidak anak sembarang. Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Selesai. Anak yang terpilih, Ratu ayat 22. Terdengarlah suara dari surga dan mengatakan apa? Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yang ditabiskan harus anak yang terkasih dan berkenan. Yang kedua, harus dimandikan dengan air. Bab 8 tadi, ayat 6-nya. Harus dibasah, dipercikan dengan air calon imam Yahudi. Jadi saya, engkau hanya di imamat, engkau lari, jangan lari yang tempat lah. Engkau hanya di imamat. Ya, imamat. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Ayat 21. Ratu, engkau di Lukas saja. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dibaptis, dibasuhi dengan air. Ini penting sekali. Sekarang diurapi, ayat 12-nya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Sekarang tugasmu, ayat 22 tadi, Ratu. Di situ apa yang turun atas Yesus? Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Tahan dulu situ, bab 4 ayat ke-17. Kalau tidak 15. Coba 4:15 dulu. Roh Tuhan ada padaku, itu 17 atau 15? 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Ayat 22, apa yang turun atas Yesus? Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Turun atas Yesus. Bab 4 ayat ke-18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Perkara selesai. Di dalam imamat pentabisan para imam Yahudi diurapi dengan minyak. Sampai dengan pentabisan imam-imam sekarang. Oke. Dan ingat, umurnya harus berapa tadi? 30. Karena itu pembaptisan Yesus adalah pentabisannya sebagai imam agung. Oke, di manakah itu? Ibrani 5 ayat 6. Ibrani 5 ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Lanjut. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, Ayat 5. sanggup menyelamatkannya. Bagaimana? Ayat 5, ayat 6. Engkaulah imam menurut ritus Melkisedek sampai selama-lamanya. Tetapi untuk jadi imam menurut ritus Melkisedek ini, ayat 5, dia harus diapakan?
demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Ratu ayat 22, ketika langit terbuka, Roh Kudus turun atas Yesus dan suara dari surga mengatakan, "Ini adalah anakku yang terkasih." Momen pentabisannya sebagai imam agung menurut ritus Melkisedek. Ayat 5 baca kembali ini lalu langsung ke ayat 22 Lukas tadi. Baca kembali. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Pada hari pembaptisan terdengar juga suara dari surga mengatakan, ini adalah anakku. Kita buktikan. Ayat 22 lagi, Ratu. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Haleluya. Jadi, momen pembaptisan Yesus adalah momen pentabisannya sebagai imam besar menurut ritus Melkisedek. Karena itu pendeta tidak bisa menjelaskan relasi di sini, karena harus buktikan menurut umurnya berapa, apa yang diurapi dengan apa, dibasuh dengan apa, dan dimuliakan sebagai imam agung menurut ritus Melkisedek ketika terdengar suara, "Inilah anakku." Pendeta mau protes silakan. Tetapi dengan data biblis. Oke, teman-teman, lagi 15 menit jam 11 yang mana? Bapak tadi sudah turun hanya karena kata kunci burung merpati tadi. Makanya kita lihat, waktu itu Yesus dibaptis. Adalah momen pentabisannya sebagai imam agung. Mario silakan, Joel. Mereka lagi sibuk ngurus patung terus patah. Salam dari Timor Leste. Oh iya, salam. Joel, engkau sudah dari tadi. Joel ada di sini tidak? Dia turun minta naik. Saya sapa tidak jawab. Kami Timor Leste rindu sekali Protestan Edis TV datang debat. Dia mau datang masuk Indonesia bagaimana? Dia sembunyi di Amerika nih? Ini dia harus datang ke Timor Leste, kami kasih paham. Setelah kemarin saya debat dengan dia soal patung, dia bilang kamu harus menyaku dulu. Ada dalam Alkitab menulis tentang untuk harus menyembah Maria atau tidak. Maka saya bilang, kamu panggil apa Maria? Kalau ibu dari Tuhan Yesus saja kamu tidak menghargai, mungkin juga mamamu di rumah juga kamu tidak menghargai. Itu poin pertama. Dan yang kedua, kami bukan menyembah patung, tapi kami menyembah Tuhan yang memilih Maria menjadi ibunya. Dan dia bilang, kamu mengerti Alkitab ke tidak? Saya bilang, saya sebelum kami Timor Leste, Alkitab kami tidak mengerti, tapi kami hanya mengerti kami itu dipantas menjadi anak Kristen yang baik, atau kami pantas menjadi orang-orang yang anaknya Yesus yang baik. Tapi kamu pakai TikTok untuk mencari koin, itu bagi saya itu kamu jangan memfitnah Katolik. Saya mohon, kalau kamu mau debat soal orang Muslim atau orang agama lain tidak apa-apa, karena kami tidak mau debat melawan saudara-saudara Muslim, apalagi kamu sendiri. Tapi kamu yang Mario, engkau datang mau cerita atau mau tanya? Ini pertanyaan saya. Ini yang saya mau tanya ke Pater begini. Kau cerita terlalu panjang dari pertanyaan ini, jadi persoalan ini. Maaf Amu. Karena ini sekarang Pater jelaskan seperti ini di TikTok begini. Saya lihat ada akun yang
tangkap layarnya, terus mereka belajar lagi, lawan lagi umat-umat Katolik. Padahal mereka punya pendeta tidak tahu soal Alkitab. Makanya saya mohon kepada Pater, tidak terlalu mohon yang memperluaskan. Karena Mario, saya tahu mana ada pertanyaanmu? Engkau menjelaskan lebih panjang dari pertanyaan ini. Saya bingung di sini, Mario. pertanyaan saya begini, Pater. Kalau kita sebagai anak-anak Katolik, apakah menurut Protestan kita menyembah Bunda Maria atau menyembah patung yang selama ini mereka mempermasalahkan? Itu saja, Pak. Oke. Pak Felis, apa kabar Pak Felis? Baik-baik kok. Oh ya, Pak Felis. Oke. Ini penting sekali ya, teman-teman. Jadi ada persoalan besar di sini ketika tidak memahami apa itu patung dan berhala dalam konteks Yahudi. Ketika Keluaran 20 itu ditulis, orang Yahudi berangkat dari perbudakan Mesir. Dan di sana ratusan tahun mereka hidup dengan mentalitas Mesir. Karena di sana terjadi politeisme dan ingat, dan Firaun juga menganggap dia sebagai seorang tuan atau ilah atau dewa. Ini jadi persoalan, karena itu tidak bisa dimengerti dalam konteks perjanjian baru untuk memahami Wahyu 20. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Wahyu 20 itu ditulis, Bunda Maria belum ada. Orang-orang kudus belum ada. Yesus belum menjadi daging dan menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Karena itu, orang-orang yang main hanya di Wahyu 20, orang-orang ini nih hidup pada zaman Musa. Itu yang harus dimengerti dulu. Bukan pada zaman sekarang. Sekarang siapa yang mempunyai TB2? Adakah yang mempunyai? Ada yang Frater nggak bisa. TB2? Saya punya Alkitab. Ya, sebentar, Pater. Ya. Frater bisa ya? Ya udah. Larangan pertama, Ya, oke. Wahyu, Keluaran 20 ayat 4. Larangan pertama. Saya pakai Alkitab. Ada. Oke. Ya, Berapa, Pater? jangan membuat. Oke. Ayat 4 ya, Pater ya. Ide saya yang kau bisa pakai hanya ganti patung dengan berhala. Prater masih mungkin di rumah ada ternyata dari ibu. Iya, Pater. Keluaran berapa tadi, Pater? Maaf. 20 ayat 4. Ganti patung dengan berhala. Kita ikut Lai punya dinamika. Saya sudah bosan sebenarnya jelaskan ini. Keluaran 20. Nanti kita tidak berkembang. Kita sama dengan orang-orang seperti ini yang main patung-patung. Katolik yang hanya bilang patung terus, main di patung terus. Katolik yang tidak berkembang. Wahyu 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung berhala yang menyerupai. Ganti patung itu dengan berhala. Jangan tambah lagi patung berhala. Oh iya, Pater. Ini saya baca TB2 ini, Pater. Sudah TB2. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Larangan pertama. Karena itu, jangan buat berhala apapun. Kalau itu dikatakan patung, mati-matian Protestan bilang, Edis bilang patung. Kalau begitu, segala jenis imágenes. Kalau di dalam bahasa Spanyol lebih bagus lagi. Imágenes, image. Jangan buat gambar patung dalam bentuk apapun. Itu larangan juga. Jadi Protestan juga tidak penting, tidak boleh buat patung, buat foto, buat gambar. Itu larangan, berarti tidak boleh juga. Itu larangan pertama. Larangan kedua, ayat 5. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Oke, cukup. Sampai kepada Sampai tidak penting. Di situ ada dua kata penting. Jangan sujud dan jangan ibadah.
Tetapi kepada siapa? Kepada berhala. Ayat 3, A-nya diganti dengan I. Supaya jangan ambigu orang yang mendengarkan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Oh, sekarang yang dimaksudkan itu adalah ilah lain. Jangan sujud, karena Allah itu Allah yang cemburu. Kita pakai keluaran yang sama, tapi dia Edis TV tidak baca ayat 34, ayat ke-13 selanjutnya. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Ayat 13-nya tadi ayat 14? Itu 13, Patar. 14-nya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah ilah lain, karena Tuhan bernama pencemburu. Ia Artinya jangan sujud menyembah atau ibadah kepada ilah lain. Ilah lain ini ayat ke-13-nya dibuat dalam mesbah, di patung dan semua. Dibaca ulang. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Karena itu di depan patung berhala itu dibuat apa? Mesbah, dibuat apa lagi di situ? Tugu, dibuat apa lagi di situ? Tugu, dan apa lagi dibuat? Dan tiang-tiang. Ada mesbah, ada altar di situ atau tidak? Di situ dikatakan ada mesbah atau altar atau tidak di situ yang harus dirubuhkan. Karena itu berhala punya. Iya. Makanya ayat selanjutnya. Makanya ayat selanjutnya. Sebab janganlah engkau sujud menyembah ilah lain, karena Tuhan bernama pencemburu. Ia adalah Allah yang cemburu. Itu yang dimaksudkan, yaitu berhala-berhala yang dibuat dalam patung berhala dari ilah lain. Dan mereka harus sembelihkan sesuatu di atas mesbah itu, ayat 15. Jangan sampai engkau mengikat perjanjian dengan penduduk negeri itu. Sebab ketika mereka berzinah dengan mengikuti ilah-ilah mereka dan mempersembahkan kurban kepada ilah-ilah mereka itu, mereka akan mengundangmu dan engkau akan ikut makan kurban sembelihan mereka. Ayat 17. Janganlah kau buat bagimu ilah dari rogam tuangan. Artinya patung. Sangat jelas di situ, taruh patung, mesbah, tugu, tiang, dan di mesbah itu, di altar itu harus bunuh binatang di depan patung berhala itu. Dan setelah bunuh binatang, korbankan darahnya, mereka makan dagingnya. Turun ke ayat 32. Ketika orang Israel membuat apa ketika Musa ada di gunung Horeb. Ini penting sekali. Baca baik-baik kitab suci kayak di TV, supaya jangan buat sesatkan orang. Ayat 32. Itu seluruh orang Israel datang mendekat. Lalu Musa menyampaikan segala perintah yang difirmankan Tuhan kepadanya di Gunung Sinai. Ayat 2. Ayat 2, Pak. 32 ayat 2 sekarang. Kita lihat. Ketika Musa ada di Gunung Sinai, Gunung Sinai, apa yang dibuat orang Israel di bawah gunung? Harun berkata kepada mereka, lepaskanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, lalu bawalah semuanya itu kepadaku. Lanjut.
Seluruh bangsa itu pun melepaskan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Ia menerimanya dari tangan mereka, merancang bentuknya dengan alat, dan membuat anak lembu tuangan. Lalu kata mereka, Ini "Hai penting. Israel." Setelah membuat patung lembu, apa kata mereka kepada orang Israel tentang patung itu? Lalu kata mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat hal itu, ia mendirikan mezbah di depan anak lembu itu. Lalu ia berseru, besok hari raya bagi Tuhan." Keesokan harinya, pagi-pagi mereka mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Kemudian bangsa itu duduk makan dan minum, lalu mereka bangkit dan bersenang-senang. Di depan patung anak lembu dibuat altar, dikorbankan korban binatang, dan mereka makan binatang yang dikorbankan itu. Di mana Katolik di depan patung Bunda Maria, orang Kudus buat mezbah, potong kambing, kerbau apa, dipersembahkan darah di depan patung Bunda Maria, lalu mereka makan dagingnya. Makanya Edis TV jangan framing sembarang-sembarang. Kalau tidak tahu tafsir kitab suci, jangan sembarang-sembarang, jangan belajar di Google seolah sudah tahu semua. Sekarang kita lihat, kalau begitu, kita lihat bilangan 25, ini penting sekali. Mereka buat yang sama, bilangan 25 ayat 1-3, mereka buat yang sama. Di depan patung-patung itu mereka buat apa? Tapi berhala dari ilah-ilah lain. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Iya, ilah-ilah lain. Mereka punya Allah, bangsa-bangsa lain. Dan itu di dalam Ulangan 7 ayat 5 harus dirobohkan semua masbah-masbah itu. Yang dimana dipersembahkan binatang, korban binatang di depan patung-patung itu. Patung dari ilah-ilah lain. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan. Dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Di situ ada unsur penyembahan berhala, yaitu ada patung dari ilah-ilah lain, ada mezbah, ada tiang-tiang, ada yang mempersembahkan binatang di depan patung itu, tetapi dari ilah-ilah lain. Karena itu berhala adalah apa? 1 Tawarik 16 ayat 26 mendefinisikan apa itu berhala. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. A-nya kecil ya, ilah-ilah bangsa-bangsa, kita bedakan di situ. Makanya kalau kita dengar A-nya, oh ini sama dengan Allah yang besar ya, A-nya. Bantung dulu. Oh berarti Pater, maaf, ini kalau kita ngelihat tulisan Allah kecil berarti kita ganti ilah ya? Iya. Ya, baik-baik Pater. Ya. Sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Artinya, Ilah dari bangsa-bangsa itu yang bangsa-bangsa lain dikatakan berhala. Ini yang dimaksudkan di situ. Oh ya, yang dari sudut pandang berhala kita sudah mengerti. Sekarang bagaimana dengan patung-patung di dalam kebudayaan, tradisi ibadah dan liturgi orang Yahudi? Apakah Allah melarang ataukah Allah menyuruh membuat?
Oke, yang pertama kita pakai Keluaran yang sama. 25 ayat 18, Allah akan berbicara dari kedua patung kerubim. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup pendamaian itu. Buatlah 1 kerub pada ujung sebelah sini dan 1 kerub pada ujung sebelah sana. Seiras dengan tutup pendamaian itu, kamu buatlah kerub itu di atas kedua ujungnya. Kerub-kerub itu harus mengembangkan kedua sayapnya ke atas, sedang sayap-sayap yang menudungi tutup pendamaian itu dan mukanya menghadap kepada masing-masing. Kepada tutup pendamaian itulah harus menghadap muka kerub-kerub itu. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Dari kedua patung kerubim, Allah akan berbicara kepada Musa. Patung di dalam perjanjian lama, dalam ornamen liturgis, Allah menggunakan patung untuk menyembuhkan orang Israel. Bilangan 21 ayat 8 dan 9 kita buktikan. Kenapa anti patung? Kenapa anti patung? Kalau kalian lihat Keluaran, itu omong berhala, tetapi patung yang disuruh Tuhan untuk buat, Yahweh untuk buat. Lihat, antara kedua patung kerubim, Allah akan berbicara kepada Musa. Sekarang, melalui patung apa Allah menyembuhkan orang Israel? Sebab api keluar dari Hesibon. Bilangan 21 ayat 89 bukan itu, Nona. Oh, sorry Pater, 28. Sorry, 28. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Melalui apa Allah menyembuhkan orang Israel yang terpagut ular? Melalui apa Allah menyembuhkan orang Israel yang dipagut ular? Baca kembali ayat 9-nya. Semua di atas tidak ada. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Karena itu jangan keliru dengan sujud menyembah. Sujud menyembah dalam pengertian ibadah itu harus punya 3 unsur. Harus di depan patung itu harus ada altar atau mazbah. Harus ada hewan apa yang dikorbankan. Dan setelah dikorbankan, orang yang pergi korbankan itu harus makan. Dan harus ada orang yang mengorbankan. Itu kriteria penyembahan berhala di depan sebuah patung atau berhala, supaya kalian tahu. Sekarang di dalam bait suci Yerusalem ada apa? 1 Raja-Raja 6 ayat 23 selanjutnya. Ada apa? Ada patung atau tidak? Berarti bait suci Yerusalem itu mirip dengan gereja Katolik. Protestan punya lebih mirip dengan apa? Kalau di Kolombia ini banyak lebih mirip dengan ini garasi mobil.
Mereka kasih keluar buat mereka beribadah, setelah kasih masuk lagi mobil di situ. Karena itu banyak yang kami namakan di sini gereja garasi. Denom garasi. Garasi-garasi dibuat seperti itu. Sekarang kita lihat gerejanya Katolik itu mirip tidak dengan bait suci Yerusalem. Silakan. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerup dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Sayap yang satu dari kerup itu 5 hasta panjangnya dan sayap yang lain juga 5 hasta. Sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta Jangan panjangnya. naikkan orang lagi, saya sudah bilang, sudah jam. Kalian kenapa naikkan orang? Saya sudah umumkan dari tadi. Tolong, ini pertanyaan satu dan terakhir. Oke, lanjut dulu. Jeran, jangan marah, saya tidak bisa layan yang sudah jam 11. Tolong teman-teman moderator dengar dari tadi, tolong. Kalau kasihan saya juga, kalian mau saya mati kah? Hanya mete seperti kalian, saya tidak bisa mete. Oke. Juga kerup yang kedua, saya dari 25 ya Patar. Juga kerup yang kedua adalah 10 hasta panjangnya. Dan kedua kerup itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerup yang satu 10 hasta dan demikian juga kerup yang kedua. Maka ditaruhnyalah kerup-kerup itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerup-kerup itu mengembangkan sayapnya sehingga kerup yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya dan kerup yang kedua menyentuh dinding yang lain, sedang sayap-sayap yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya. Wow, 4,5 meter, 4,5 meter, 9 meter. Besar atau kecil kerup itu? Dan Tidak, saya tidak tanya di situ. Besar atau kecil? besar Pater, besar sekali. Tingginya berapa meter? 4,5. Lebarnya 4,5 kalau 4,5. Kalau 2 artinya 9 meter lebarnya. Karena sentuh sayap dengan satunya bersentuhan. Ketika orang masuk pertama, orang lihat apa? Sekarang di dinding-dindingnya ada apa? Di pintu-pintu bait suci itu ada apa? Ayat 32. Pada kedua daun pintu pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu ia mengukir gambar kerup, pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerup dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Artinya ketika orang belum masuk bait suci, orang sudah lihat patung apa di depan pintunya? Gambar kerup, Pater. Ya, kalau sebuah gambar kalau ditaruh dengan emas, jadi patung atau tidak? Yesus berapa kali masuk bait suci? Orang gereja perdana berapa kali masuk bait suci? Hampir tiap hari mereka masuk ke sana. Dan mereka lihat pertama ya patung-patung. Yesus bilang, bukan patung-patung itu. Itu penyembahan berhala. Begitu kan? Mana ada ayat dalam kitab suci perjanjian baru ketika Yesus masuk bait suci dan dia bilang, rubuhkan semua patung-patung kerubim. Cungkil semua itu patung-patung pohon ini. Pohon apa tadi? Pohon kurma dan lain sebagainya di situ. Tidak ada. Berarti ada. Allah berbicara melalui di antara kedua patung. Yang kedua, melalui patung ular Allah menyembuhkan orang Israel. Yang ketiga, ornamen liturgis di tempat di bait suci di Yerusalem terdapat begitu banyak patung kerubim, patung kurma dan lain sebagainya. Dan orang Israel tidak ada masalah dengan patung. Karena kalau bilang sampai kepada sujud menyembah kepada patung itu, artinya mereka harus beribadah. Karena itu harus taruh apa? Mazbah, korban, dan siapa yang
melakukannya itu, dan mereka harus makan. Makan daging itu. Di mana ada orang Yahudi di Yerusalem buat begitu? Di depan patung kerubin mereka buat begitu? Tidak. Tidak. Ketika Imam Agung masuk ke ruang Maha Kudus, dia harus menyembelih apa? Anak domba, kurban menghapus dosa. Itu di hadapan apa? Kerubin. Tidak masalah. Karena itu dalam konteks Yahudi harus dibedakan antara kata teselem atau pituats dengan kata pesel. Ketika kata pesel itu untuk berhala dari ilah-ilah dari bangsa-bangsa lain. Kalau dia gunakan di situ adalah teselem atau pituats, itu adalah gambar representatif untuk ornamen liturgis. Tidak ada masalah. Makanya saya bingung. Yang ruangan doa Protestan punya ini mirip siapa punya tidak tahu. Karena Katolik punya mirip bait suci. Karena yang pertama yang menerima itu siapa? Kita bantu dulu Protestan yang mau belajar. Di dalam Roma 9 ayat 5, orang Israel menerima ibadah atau tidak? Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Lanjut. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin 9 gagal. ayat 5, engkau baca baik-baik tidak di situ? Iya, Pater, itu tadi. Sudah sampai di selama-lamanya, amin. Sekarang yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. 5 ayat 9. Roma 5 Saya butuh ayat orang Roma. 9. Saya butuh mereka menerima ibadah, mereka menerima janji itu. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. 9 ayat 4. Roma 9 ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Yang diubah di sini nanti di dalam perjanjian baru itu imamatnya atau tidak? Yang diubahnya imamat saja. Imamat dari Harun ke Melkisedek. Bukan diubah patung dan kerubim dan semua. Proses dasar ibadah penyembahan itu tetap sama. Punya unsur imam, mesbah, dan korban. Hanya Levi punya dan Harun binatang, Melkisedek roti dan anggur. Kamu bagaimana pergi belajar dengan orang yang tidak tahu? Dia belajar teologi dari mana, kitab suci dari mana? Dia punya standar akademis. Kita debat akademis. Lu punya kriteria akademis. Lu mana? Ijazah dari mana keluar teologimu? Filsafatmu ambil dari mana? Biblismu dari mana? Debat akademis. Tidak ada akademis. DO udah 2 kali. Bagaimana? Yang ini juga orang ikut. Jadi orang ikut dia sama-sama DO juga. DO dari Google juga DO. Jadi lucu. Orang lebih percaya orang yang keluar DO dari universitas daripada, atau orang yang lebih percaya orang yang belajar di Google daripada orang yang punya standar akademis. Kan jadi lucu. Jadi semua yang ikut dia tuh sama-sama DO semua. Orang Katolik mati-matian, soalnya dia tahu bahwa patung itu apa. Ya, siang Pater. Yo, saya siang tidak, saya malam. Pater malam. Iya, tahu. Saya sini siang. Saya lagi di ibu kota, Pater. Oh, pantas, oke. Nanti saja. Ya, ini Pater, saya tunjukkan sebentar saja, Pater. Saya punya gereja ini keren, Pater. Engkau tunjukkan. Saya punya gereja ini keren sekali. Iya. Ya, kalau Katolik kan mirip dengan sebentar. bait suci Yerusalem, toh. Ya. Protestan punya nih di Ya. Kolombia itu
Portesan punya itu mirip seperti garasi mobil. Ya, ini mobil-mobil Pater ya. Ini mobil-mobil semua ini. Nah ini. Benar, Pater, garasi itu. Oh, itu garasi sana, Pater. Itu garasi mobil tuh. Ya. Nah itu. Di ujung sana itu. Nah, Bagaimana sana dengan tuh garasi mobil. Roma 9 ayat 4 tadi? Orang Israel menerima ibadah. Dan kita melanjutkannya itu hanya mengubah ritus Harun ke ritus Melkisedek. Frater bisa aja deh, Frater. Ya, Frater, biasanya di dalam apartemen juga ada. Di dalam hotel juga ada yang kayak gitu-gitu. Teman-teman ya, saya lagi di Pontianak. Jadi saya akhir pekan Sabtu Minggu saya di Pontianak. Oke teman-teman, terima kasih. Saya tidur Ya, dulu. Pater, sudah jam 11:30 ini. Ya, hampir lagi 15 menit. Engkau jangan kasih tambah Ya. dulu. Obrigado, amo. Obrigado, amo. Yo, Mario, semoga engkau bisa mengerti. Tidak usah Obrigado, masuk obrigado. dengan orang-orang yang tidak tahu mereka belajar dari mana kitab suci. Buat apa juga repot di sana? Jangan sampai ayam yang bunyi ini mau kau persembahkan kepada berhala nih, bahaya sekali. Maka saya Nah, kasih itu tahu dia, daging saya yang bilang, harus dimakan, Pater. saya Setelah bilang kepada dikorbankan dia, harus dimakan. saya bilang, Edis, mohon maaf, jangan teruskan itu nanti umat-umatmu yang di Timor Leste nanti akan bawa menderita juga. Kami akan buat seperti Yudas nanti. Tidak usah. Orang Katolik tidak ada balas dendam. Oke. Akan Pater tahu sendiri otaknya Timor Leste. Jangan. Harus miliki pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5. Mario. Miliki pikiran dan perasaan Kristus. Oke. Ini. Kami pakai peran salib baru bisa dari Jangan. kolonialis. Makanya Jangan. kami juga Miliki mau. pikiran dan perasaan Kristus. Indri, baca dulu. Mario, tolong diam. Oke, terima kasih. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan milikilah pikiran Kristus. Oke, 1 Korintus 2 ayat 16. Miliki pikiran Kristus, punya pikiran. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yesus bilang apa tentang para musuh? Orang-orang musuh. Yang dinamakan musuh. Kamu akan dibenci karena namaku. Tetapi siapa yang bertahan akan diselamatkan. Bukan siapa yang pergi balas dendam. Bantu dulu. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Baca kembali untuk Mario. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 5 ayat 44. Bagian dari sabda di bukit. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mario, ini prinsip dasar kekatolikan. Oke? Doa untuk mereka. Cintai mereka. Jangan balas dendam. Tetapi ketika engkau harus mengatakan, ketika engkau harus mempertanggungjawabkan imanmu, maka pertanggungjawabkan. Itulah Titus kami. 1 ayat 9. Pokoknya Mario, engkau dengar saja. Hari ini engkau tidak omong. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasehati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Lanjut. Karena sudah banyak orang hidup tak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran.
Lanjut. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Mario. Satu lagi, Pater. Oke, satu lagi kita besarkan. Banyak ya? Iya. Banyak Loh. Banyak loh. Iya, banyak. Ada dua Mario, Pater di sini, belajar Pater. supaya engkau bisa tutup mulutnya. Iya, teman-teman, kita kan tahu sendiri kan kalau terminologi gereja kan itu kan dalam kaidah bahasa itu kan pengantin kan, sebagai pengantinnya Kristus kan. Nah, kalau ini pengantin tidak ini? Oh, itu hotel ya di atasnya. Ini lagi cari Iya, itu hotel, duit. Pater. Itu, ya. Ini. Jadi di sini ada dua, Pater. Meter itu, Frater? Tiap Oh, berapa ini meter ada? ini dua ruko ini. Dua ruko ini, Kak. Dua ruko. Frater, mereka lagi Tuh. jadi pemulung. Ya, tahu sendiri lah ya. Frater itu simbol dan pendirinya, gambar pendirinya. Ya itu pendirinya juga itu. gambar Dan toh itu. Iya, itu gambar itu. Ya, Oh, kalau ketika gambar foto orang mau itu. datang masuk kan harus memandang ke atas seperti orang Israel memandang ular. Itu Betul, pengantin betul, Bunda betul. Maria, Sesuatu Bunda tidak. Maria. Oke, kita kembali tadi ke ayat tadi. Mario, Pater, maaf, aku mau nanya. Berarti kalau ada gambar-gambar gitu yang ada foto, berarti itu yang punya ya? Gitu? Iya, betul. iya, Kayak gitu mereka. pemiliknya Oh gitu? Itu Iya. pemiliknya. Oh lebih begitu. memilih gambar itu daripada Yesus punya. Oh baru tahu. Iya, Nona, di situ begitu, di sini juga banyak. Karena kalau kita, Yesus adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan dalam Kolose 1 ayat 15. Kalau mereka pasang mereka bilang mereka gereja lalu pasang mereka punya muka, sejak kapan mereka adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan? Ke 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya kalau mereka pasang mereka punya muka di depan mereka punya denominasi, mereka adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Ya, karena dalam bahasa asli semua larangan di dalam Keluaran 20 ayat ke-4 itu bukan patung. Yang saya bingung ketika orang ini hidup di Amerika, dia tidak belajar dalam bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggris bukan omong tentang patung di situ, melainkan gambar. Kalau Jangan teman-teman- membuat. Ya, kalau bahasa aslinya itu image, imagen. Kalau dalam bahasa Spanyol ya teman-teman. Di mana kita bisa Spanyol? Coba kalian ambil dalam bahasa Inggris bisa dapat tidak? Keluaran 20 ayat 4. Kita buktikan di situ. Apakah di situ bilang patung atau disebut bilang gambar? Contoh dalam bahasa Spanyol ya teman-teman. Kita baca dulu. Iya. Kalau yang online yang saya punya Pater yang NLT, New Living Translation, itu bisa pakai curve image. Curve. Ya, curve, tapi pakai curve. Gambar. Berarti bukan patung saja di situ semua. Berarti yang tadi ada gambarnya siapa? Pendirinya kan jadi lucu. Oke, tempat. Dan No yang te harás ninguna escultura, Pendirinya, ninguna Tiberias. imagen. Imagen artinya gambar, image. Tapi mereka bisa pasang, mereka punya gambar pendiri. Kan jadi lucu. Kasihan banget. Gambar yang ada di mata uang tuh mereka sembah, sujud, sembunyi, simpan. Tapi kamu ikut orang yang DO dan di wisuda di Google buat apa? Kualitas akademiknya bagaimana? Standar untuk menjelaskan secara akademik.
Nanti kita tanya, kalau itu otoritas akademik mau dalam menjelaskan di mana? Oh, di Google. Oh, di mimpi. Emangnya kau di wisuda di mimpi? Sejak kapan dia di wisuda di Google? Saya ada satu foto sama mama, sama bapak dan mama, mana ada satu dong. Ya, jadi itu tadi 2 gereja, Pater. Itu ada di komplek Mega Mall. Tadi itu 2 tempat tadi itu yang saya tunjukkan tadi itu. Satunya dekat showroom mobil, yang satunya lagi itu 2 ruko jadi 1. Kesian ya teman-teman. Oke, saya harus tidur ya. Sudah setengah 12 di sini. Iya, setengah 12, Pater. Semoga yang penjelasan tentang patung kalian sudah mengerti, karena saya sudah agak bosan terus yang sama. Nanti kita punya iman ini tidak berkembang. Terima kasih. PMP terus. Mario tidak terlalu repot dengan masuk buat apa di sana. Tapi ingat bahwa engkau harus belajar baik-baik supaya mampu menutup mulut. Oke? Kalau kau tidak belajar, memang kau mau tutup mulut orang punya bagaimana? Katolik-katolik yang naik ke sana, sama tidak ada guna kalau kamu tidak belajar. Mau tutup mulut orang punya bagaimana? Kalau begitu tinggal blok sih. Ya buat apa coba ke sana kalau kau tidak tahu tutup dia mulut dengan pemahaman biblis, tidak ada guna. Tetapi ada trik, kalau kita ada orang-orang yang lebih tahu dari dia akan kamu tidak tahu, turun saja dari sini. Itu juga tidak dewasa. Tolong Edis TV, belajar baik-baik dan berguru kepada orang yang benar yang bisa ajarkan kau baik-baik. Kau belajar di TikTok, belajar di Google, belajar di buat apa kau belajar di situ? Standar akademisnya di mana? Kesian sekali. Orang-orang yang ikut tuh saya kesian sekali. Orang-orang ikut di sana. Seruan untuk mereka yang tukang ikut dan bela dia mati-matian. Kamu harus tanya dulu kebenaran seperti apa yang sementara diwartakan. Untuk mewartakan yang mana dia harus tahu dan belajar kebenaran itu sendiri. Dia tidak mengaku dia dari denominasi apa. Kan dia tidak punya prinsip hidup. Ini yang kita bisa kategorikan sebagai New Age, Nueva Era, era baru. Tidak mengerti mau dia, mereka itu relativisme, gabung semua dari Saksi Yehova, gabung dari Unisitarian, gabung dari HKBP, gabung sebagai gabung. Yang dia bilang kan dia HKBP juga. Tetapi mentalitasnya Unisitarian. Lebih parah lagi ketika dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, artinya dia sudah masuk ke dalam prinsip dasar Saksi Yehova. Arianisme sempurna di dalam dunia modern adalah Saksi Yehova. Setengah Arianisme adalah Unisitarian yang sudah dianatemakan oleh gereja ajaran-ajaran seperti ini. Buka mata kalian, Protestantisme, buka, carilah kebenaran. Katolik tidak pernah memasakkan engkau. Dan yang paling menyedihkan, Katolik yang keluar dari kebenaran Katolik dan pergi ke tempat lain dan mengatakan, ketika saya Katolik saya mabuk. Beritanya orang yang pergi misa itu ada mabuk semua kan? Kau yang tidak mau buat baik-baik dalam hidup, belajar baik-baik, kau persalahkan Katolik lagi. Kalau kau tukang judi, itu bukan salahnya Katolik, salah kau kah? Ketika saya Katolik, di sini pakai prinsip begitu. Ketika saya Katolik seperti ini, jadi kau waktu jadi Katolik itu Katolik yang tidak mau belajar. Makanya saya suka katakan secara jelas, dan kami punya prinsip dasar di Amerika Latin. Katolik yang tidak mau belajar tentang imannya akan menjadi masa depan Protestan. Tetapi seorang Protestan yang sungguh-sungguh belajar tentang kebenaran sudah menjadi Katolik dari dalam dirinya. Ya, saya cari koin. Nanti saya kirim kau untuk bak mama kau punya. Tidak ada yang lebih kualitas komentar kah? Koin, patung.
Tidak bisa naikkan orang karena saya sudah mau tidur ya teman-teman, sudah setengah 12. Ya, Pak. Jangan marah ya. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan marah. Amin. Yang mau Terima kasih, naik, Pak. naik nanti malam di situ. Oke, kalau jangan marah saya. Terima kasih. Jangan begini. Obrigado. Obrigada.